Salam jumpa, salam persaudaraan. Pertemuan kita kali ini masih memperbincangkan tentang kelompok kami yang katanya menjalankan politik moral untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Saudara, ada beda antara moral politik dan politik moral. Dalam moral politik, penekanannya lebih pada nilai-nilai moral pada saat orang berpolitik. Tetapi pada politik moral, penekanannya lebih pada politik. Sehingga syukur-syukur kalau kepentingan semua orang diutamakan. Tetapi berbahaya ialah bahwa kalau orang sangat menekankan politik, sehingga moral itu hanya membungkus saja, tanpa punya pengaruh besar terhadap politik itu sendiri. Dan itu berbahaya. Karena apa? Bisa memecah belah persatuan, bahkan gaung keamanan yang kita semua sama-sama pelihara. Saudara sekalian, Indonesia selama ini dalam mengembangkan politiknya, entah dalam negeri ataukah juga ke luar negeri, sangat menekankan nilai-nilai moral itu, sehingga terciptalah kebersamaan baik dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Saya berikan contoh. Ada 4 pilar: NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam 4 pilar ini yang mendukung ketahanan bangsa kita ini, tercantumlah nilai-nilai moral itu. NKRI menekankan nilai kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pengakuan pada kekhasan masing-masing daerah, masing-masing agama, ataukah juga masing-masing pribadi. Pada Undang-Undang 1945, dia menekankan kemanusiaan. Sungguh-sungguh hak asasi manusia ditondokkan supaya tidak akan terjadi tabrakan kepentingan, karena kita semua merasakan perlu berjuang bersama-sama demi kemanusiaan. Pancasila apalagi? Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang luar biasa kaya. Contohnya, sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai religius. Artinya apa? Kita mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya, termasuk manusia, kita orang Indonesia. Dan karena itu pantaslah kita sembah semata-mata kepada Tuhan Allah yang punya segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya. Dan kita percaya bahwa kemerdekaan bangsa kita juga karena campur tangan Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara, Tuhan ciptakan kita semua. Oleh karena itu kita semua sama-sama derajat. Laki-laki, perempuan, atasan bawahan, kita semua sama di mata Allah. Oleh karena itu tidak pantas kita mendustai, tidak pantas kita mencemooh, tidak pantas kita menghina orang lain, mengejek orang lain. Jangan. Karena apa? Kalau menghina orang lain, sama saja menghina Tuhan Allah yang menciptakan kita masing-masing dengan kekhasannya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tidak keliru kalau sila ketiga ialah persatuan. Karena apa? Justru persatuan itu mengkondisikan tiap-tiap orang berkembang sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan rencananya, tanpa terganggu orang-orang lain. Bahkan karena persatuan, Tuhan juga dimuliakan. Tidak salah, sila ketiga ialah persatuan Indonesia. Dan bukan kebetulan. Sila keempat, kerakyatan. Itulah nilai-nilai mufakat bersama. Saudara sekalian,
kita bersama-sama hidup dalam satu masyarakat. Wajar kita boleh berbeda pendapat, tetapi marilah demi kebersamaan kita bermusyawarah bersama-sama untuk suatu kesepakatan yang berguna demi bangsa dan tanah air. Sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, sila kelima menekankan nilai keadilan sosial sekaligus menjadi tujuan kita pergi, arah kita kemana, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Semuanya dibuat dalam satu sistem yang teratur, logis, masuk akal. Semua urutan ketuhanan sampai pada keadilan sosial ini begitu rapi tersusun, sistematis. Karena pada tujuan yaitu membangun bersama-sama untuk kepentingan bersama suatu masyarakat yang adil dan makmur. Saudara, saya sangat heran kalau ada tokoh yang mengatakan bahwa sila-sila pada Pancasila itu bertentangan satu sama lain. Loh, belajar dong tentang Pancasila, dalami dong tentang Pancasila, jangan yang ngomong. Belajarlah tentang sejarah perjuangan bangsa. Karena semuanya menggambarkan mengapa kita pertahankan Pancasila ini. Kalau mau mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang Dasar 45, silakan. Tapi jangan ubah Pancasila. Karena Pancasila lah membuat kita semua bertahan, bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Sabang sampai Merauke. Apalagi mengatakan bahwa presiden diturunkan saja. Loh, belajar dari sistem kita negara Indonesia, jangan sembarang ngomong. Pemerintahan kita sekarang ini justru sangat menekankan aspek kemanusiaan itu. Kalau ada uang dikeluarkan banyak-banyak karena tindakan kemanusiaan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Lihat saja, seluruh dunia termasuk bangsa kita juga menghadapi corona ini. Bagaimana bisa uang disimpan? Untuk apa? Sementara rakyat kita sangat menderita. Janganlah sembarang ngomong, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pemerintah kita justru berusaha untuk menyelamatkan bangsanya, teristimewa warga negaranya dari Sabang sampai Merauke. Buka mata lebar-lebar membaca realitas yang terjadi di dewasa ini. Sekarang kita kembali kepada kelompok kami yang katanya menjalankan politik moral. Bagaimana bisa dikatakan politik moral sementara ada anggota mengatakan dungu, keledai? Tidak pantas dong melanggar sila kedua kemanusiaan yang dalam beradab. Dia manusia sama dengan kita manusia. Jangan ngomong dungu, jangan ngomong keledai. Martabat manusia mesti mendapat tempat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bukan cuma itu. Ada anggota kami yang di mana-mana mengatakan, "Hai kalian semua orang Indonesia, para pekerja, para guru, para perawat, datanglah berkumpul pada kelompok kami ini." Untuk apa berkumpul pada kelompok kami? Kelompok kami sudah buat apa? Saya goyang kepala. Bacalah situasi bangsa kita ini menghadapi tantangan berat. Virus corona menghancurkan segala-galanya, mengganggu pendidikan, kesehatan. Mestinya sumbangan dari kelompok kami adalah buat apa untuk bangsa negara kita ini. Jangan hanya ngomong. Karena itu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, kelompok kami lebih baik bubarkanlah dirimu. Jangan asal ngomong mengganggu ketahanan bangsa kita. Makanya kalau kalian mengatakan bahwa sedang mengadakan politik moral, saya lihat bukan politik moral, tetapi politik memecah belah.
bangsa negara kita ini lebih baik bubar. Kedua, semua anak bangsa baca baik-baik setiap gerakan, jangan sembarang masuk pada kelompok yang tak jelas ada tujuannya, apalagi mendatangkan perpecahan di antara kita satu sama lain. Yang ketiga, marilah kita kerjasama dengan pemerintah, kita gotong royong, pikirkanlah bersama-sama apa yang kita mesti buat demi kepentingan bersama-sama, teristimewa saat kita menghadapi virus corona ini yang menghancurkan segala-galanya. Semua pasti berlalu, asal saja kita sungguh-sungguh mau kerjasama bersama pemerintah untuk kejayaan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa.